Pernahkah kamu tiba-tiba merasa merinding atau merasa gelisah luar biasa, padahal kamu cuma lagi duduk diam di dalam kamar sendirian? Kamu merasa seperti ada yang mengawasi, atau mungkin ada beban berat yang menekan pundakmu, padahal kamu nggak lagi mikirin cicilan atau tugas kuliah. Jangan buru-buru mikir kalau itu gangguan makhluk halus, karena bisa jadi yang lagi menyerang kamu sekarang bukan hantu, melainkan dinding kamar kamu sendiri. Ya, ruangan 4x4 meter tempat kamu tidur itu sebenarnya sedang melakukan perang psikologis diam-diam terhadap kesehatan mental kamu setiap harinya. Bayangkan kamar kamu itu seperti sebuah sistem operasi di komputer. Setiap barang yang berantakan, setiap lampu yang terlalu redup, sampai bunyi dengung tipis dari kipas angin atau AC itu ibarat aplikasi berat yang berjalan di latar belakang. Kamu mungkin nggak sadar, tapi RAM di otak kamu terus-menerus terpakai untuk memproses gangguan-gangguan kecil ini. Fenomena ini sering disebut sebagai hidden frequency atau frekuensi tersembunyi. Sebuah kondisi di mana lingkungan fisikmu memancarkan sinyal yang bikin otak kamu masuk ke mode waspada tanpa kamu undang. Mari kita bahas soal frekuensi suara yang nggak terdengar, tapi mematikan suasana hati. Ada sesuatu yang namanya infrasound. Ini adalah suara dengan frekuensi yang sangat rendah, di bawah 20 Hz, yang telinga manusia nggak bisa dengar secara sadar. Tapi, meskipun telinga kamu nggak menangkap bunyinya, tubuh kamu merasakannya sebagai getaran. Sumbernya bisa dari mana saja, mungkin mesin kulkas di balik tembok, getaran pipa air, atau bahkan angin yang lewat di celah jendela yang sempit. Dalam dunia sains, infrasound ini sering dijuluki sebagai frekuensi ketakutan. Kenapa? Karena secara evolusi, nenek moyang kita mengaitkan getaran rendah ini dengan bencana alam seperti gempa bumi atau auman predator besar. Jadi saat kamu di kamar dan ada frekuensi ini, amigdala di otak kamu, pusat rasa takut, bakal terus-menerus terpicu. Kamu merasa cemas, jantung berdegup lebih kencang, dan merasa nggak nyaman tanpa alasan yang jelas. Itulah kenapa kadang kamu merasa kamar kamu berhantu, padahal itu cuma masalah akustik ruang yang buruk yang lagi menyerang syarafmu. Lalu kita masuk ke konsep visual noise atau kebisingan visual. Coba kamu lihat sekeliling kamarmu sekarang. Apakah ada tumpukan baju di atas kursi yang sudah seminggu nggak dipindahkan? Atau meja kerja yang penuh dengan kabel melilit dan kertas-kertas nggak penting? Bagi mata kita, itu bukan cuma pemandangan biasa. Otak manusia itu pada dasarnya sangat menyukai pola dan keteraturan. Setiap barang yang berantakan itu adalah tugas yang belum selesai di mata otak kita. Secara bawah sadar, otak kamu berteriak, ini harus dirapiin, itu harus dipindah berkali-kali dalam 1 detik. Mari kita ambil satu contoh kasus nyata. Ada seorang ilustrator muda, kita sebut saja namanya Budi. Budi ini tipe orang yang kreatif, tapi kamarnya sangat penuh dengan barang-barang hobi, koleksi action figure yang gak tertata, dan tumpukan buku yang tumpang tindih. Awalnya dia merasa nyaman-nyaman saja, tapi setelah 2 tahun bekerja dari kamar itu, Budi mulai mengalami serangan kecemasan setiap kali dia mau duduk di meja kerjanya. Setelah dikonsultasikan ke psikolog lingkungan, ternyata masalahnya sederhana. Kamar Budi punya terlalu banyak sudut tajam dan kontras warna yang saling bertabrakan. Secara sejarah, manusia itu makhluk penjelajah yang butuh cakrawala luas. Tapi sekarang, kita memaksa diri kita untuk menghabiskan 80% waktu kita di dalam kotak semen. Ketika kotak semen itu tidak diatur dengan benar, kita mengalami apa yang disebut sebagai sensory overload. Belum lagi urusan cahaya. Kamu tahu nggak kalau cahaya lampu yang terlalu putih atau biru di malam hari, itu adalah sabotase paling nyata buat kesehatan mental. Cahaya itu menipu otak kita untuk berpikir bahwa hari masih siang, yang akhirnya menekan produksi hormon melatonin. Dampaknya nggak main-main kalau ini dibiarkan dalam jangka panjang. Kamu bisa terkena decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Karena lingkunganmu terlalu berantakan dan banyak stimulasi yang nggak perlu, energi mental kamu habis cuma buat bertahan di dalam kamar itu. Pas kamu harus ngambil keputusan penting soal kerjaan atau masa depan, otak kamu sudah lowbat. Kamu jadi malas, menunda-nunda pekerjaan, dan akhirnya terjebak dalam siklus depresi ringan. Kamar yang awalnya jadi perlindungan, berubah jadi penjara. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah menciptakan keheningan visual. Cobalah untuk menyembunyikan kabel-kabel yang melilit itu. Pastikan ada ventilasi udara yang baik karena penumpukan karbon dioksida bikin otak lemot. Dan yang paling penting, berikan tanaman hijau di sudut ruangan, karena tanaman memiliki pola fraktal alami yang secara instan bisa menurunkan level stres manusia. Ingat, kamar kamu adalah perpanjangan dari pikiran kamu. Kalau kamarmu kacau, pikiranmu kemungkinan besar juga akan ikut kacau. Jangan biarkan dinding-dinding itu menyerang mentalmu dari dalam. Ambil kendali atas ruang pribadimu sebelum frekuensi-frekuensi tersembunyi itu benar-benar bikin kamu kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, tempat paling damai di dunia ini seharusnya adalah tempat di mana kamu memejamkan mata setiap malam. Bukan tempat yang justru bikin kamu takut untuk menutup mata. Mulailah berbenah sekarang demi ketenangan yang selama ini kamu cari.